Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bertemu kembali dalam pengantar penulisan karya tulis ilmiah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar, apa saja prasyarat-prasyaratnya dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat judul karya tulis ilmiah itu sendiri. Pada bab ini kita akan membahas pada prasyarat menentukan judul. Sebelum Anda memulai judul atau mencari topik judul, pastikan dulu Anda harus membayangkan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama itu adalah subjek. Dalam subjek ini yang harus diperlihatkan adalah siapa yang terlibat dalam riset Anda. Jadi siapa yang akan Anda temui dan siapa yang akan Anda teliti. Itu adalah subjek, dalam pengertian bahwa subjek itu adalah benda yang hendak kita teliti itu sendiri. Oleh sebab itu, maka pada penelitian ini atau dalam membuat judul itu harus mengandung subjeknya. Selain subjek, itu yang kedua itu adalah objek. Objek itu sendiri tentang isu apa yang Anda teliti atau benda apa yang akan Anda teliti atau yang akan Anda amati. Nah, di sini subjek dan objek menjadi satu kesatuan yang harus dipertimbangkan sebelum Anda membuat judul. Kemudian prasyarat yang selanjutnya itu ada lokasi atau waktu. Ini akan menentukan di mana Anda melakukan penelitian, kapan Anda melaksanakan penelitian, dan di mana akan dilaksanakan penelitian itu sendiri. Di sini akan kita akan ketahui bahwa waktunya dari sekian sampai sekian, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu pun kalau ada waktu. Nah, kemudian prasyarat yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan Anda meneliti itu untuk apa? Untuk apa Anda melakukan penelitian? Dan kontribusi apa yang akan Anda berikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada metode. Pada tahap metode ini kita harus memikirkan metode apa yang akan Anda pakai dalam melakukan penelitian dan pengamatan. Biasanya ada kualitatif dan kuantitatif. Dan selanjutnya yang harus Anda teliti, yang harus Anda tentukan itu adalah teori. Teori apa yang akan Anda pakai dalam menganalisis. Nah, teori di sini nanti fungsinya untuk memberikan atau untuk menganalisis masalah-masalah atau kajian yang Anda lakukan itu sendiri. Setelah mempertimbangkan prasyarat-prasyarat menentukan judul tadi, maka kita akan masuk bagaimana memulai mencari topik. Nah, di sini yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, mulailah dari apa yang membuat orang lain tertarik. Hal ini untuk apa? Supaya judul kita itu nanti mampu menarik minat orang untuk membaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mulailah dari yang Anda minati dan bidangi. Dengan kata lain, ini salah satu trik ya dalam mencari topik. Kalau tidak bisa memulai dari apa yang orang lain tertarik, maka mulailah dari apa yang Anda minati atau di bidang apa Anda ahlinya. Kalau di bidang pendidikan, maka mulailah dari pendidikan. Kalau dari bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, maka mulailah dari
bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, setelah memulai dari selain memulai dari bidang yang diminati, juga bisa memulai dari pengalaman Anda. Kali saja ada pengalaman-pengalaman yang bisa Anda teliti, kali saja ada pengalaman yang pernah Anda alami, itu bisa diteliti. Di sini kita bisa memulai dari pengalaman yang pernah dialami itu sendiri. Masalah apa yang pernah kita alami? Masalah apa yang pernah kita temui? Hal-hal yang semacam itu bisa kita angkat sebagai masalah dalam pencarian judul. Selain itu juga, jika tidak bisa dari apa yang orang lain mulai atau tertarik, atau dari bidang apa yang kita minati, atau bahkan kita tidak mempunyai pengalaman yang cukup mumpuni dalam hal-hal karya penulisan riset ilmiah, maka kita bisa memulai dari sesuatu yang gagasan-gagasan besar. Nah, dari gagasan-gagasan besar inilah yang kemudian nanti akan diperkecil, bahkan diperkecil lagi sampai ke sesuatu yang lebih spesifik. Tapi ingat, menentukan topik berarti Anda sedang menentukan isi atau arah keseluruhan dari tulisan Anda. Dengan kata lain, bahwa topik itu sendiri atau judul yang akan kita bahas itu menggambarkan isi keseluruhan apa yang hendak kita teliti selama riset itu sendiri. Setelah membahas bagaimana memulai mencari topik dari 4 poin tadi, kita di sini akan membahas tentang ketentuan membuat topik melalui rumus BUM. BUM itu singkatan dari baru, unik, menarik, dan penting. Nah, yang pertama itu adalah baru. Kebaruan menjadi aspek terpenting agar mempunyai kontribusi keilmuan. Dengan kata lain, baru itu menjadi sesuatu yang tinggi nilainya ketika riset kita atau judul kita itu belum ada yang membahas sama sekali. Kalau bisa baru ya. Kemudian ketentuan yang kedua itu unik. Keunikan akan menjadi pembeda dengan penelitian yang telah ada. Nah, di sini kita akan membedakan posisi penelitian kita dengan penelitian orang lain, posisi penelitian kita dengan penelitian yang sudah orang lain lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan unik, keunikannya. Meskipun judulnya sama tapi isunya berbeda, itu akan jadi keunikan tersendiri dalam penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada menarik ya. Nah, pada aspek menarik ini menjadi daya tarik pembaca supaya membaca apa yang sedang kita tulis. Di sini aspek menarik ini bagaimana kemasan. Kadang barang itu biasa-biasa saja, tapi kemasannya menarik itu akan banyak dilirik oleh orang lain. Nah, begitu juga dengan karya tulis ilmiah, meskipun sederhana tapi kemasannya menarik, itu akan menjadi daya tarik tersendiri dari ilmuwan-ilmuwan yang mencari isu yang sama dengan kita. Dan yang terakhir itu ada aspek penting. Aspek ini menjadi penekanan terhadap isu yang kita bahas. Apa sih sebenarnya apa pentingnya kita membahas isu yang kita angkat? Ini beberapa ketentuan dalam membuat topik melalui rumus BUM. Setidaknya 4 poin ini itu harus dijelaskan di latar belakang masalah. Sebab di situ akan mengetahuan bagaimana kita akan mengemas 4 poin ini agar penelitian kita atau penelitian yang sedang kita lakukan itu menjadi daya tarik tersendiri dari orang-orang yang akan membacanya.
Nah, di sini kita akan masuk pada langkah-langkah dalam menentukan judul. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh dari ilmu tafsir. Langkah pertama itu mulailah dari gagasan yang besar. Langkah pertama itu persempit lagi topik Anda. Dengan kata lain, di dalam ilmu tafsir itu memiliki beberapa aspek keilmuan turunan seperti asbabun nuzul, asbabul khuruz, kemudian nasakh mansukh, sejarah tafsir, metode tafsir, karakteristik tafsir, tafsir kontemporer. Nah, ambil salah satu bidang yang memang kita minati dari aspek-aspek keilmuan dari ilmu tafsir itu sendiri. Nah, setelah itu baru kita tentukan topiknya apa. Setelah menentukan topik yang pertama tadi, langkah kedua persempit lagi topiknya. Nah, misal kita ngambil asbabun nuzul. Dalam asbabun nuzul itu ada kajian tentang ayat makiyah dan ayat madaniyah dan seterusnya. Kemudian dalam metode tafsir, kalau kita ngambil metode tafsir itu ada tafsir bil ma'tsur, ada tafsir bil ra'yi, dan macam-macam metode tafsir lainnya. Nah, kemudian kalau kita ngambil sejarah tafsir, dalam sejarah tafsir itu ada kajian tafsir pada masa Rasul, kemudian ada tafsir masa sahabat, dan tafsir pada masa pembentukan tafsir maudhu'i dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi asbabul wuruj. Nah, pada tema asbabul wuruj ini ada aspek-aspek keilmuan sebabil Quran, kemudian sebabil sunnah, dan yang terakhir itu ada sebabil sahabat. Nah, dari tema-tema ini nanti kita akan bisa ngambil topik apa yang akan kita bahas nanti ketika dalam penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Langkah ketiga, pada pembahasan ini kita tentukan subjek, objek, atau lokasi, waktu, kemudian tujuan, isu, dan metode, bahkan teori. Nah, kita mengambil subjeknya contoh dari Al-Maghrawi atau Al-Qurtubi, atau bisa juga Ibnu Katsir, atau bisa ngambil Wahbah Zuhaili. Nah, subjek itu kan tadi berkenaan tentang siapa yang terlibat dalam kajian yang akan kita teliti. Kemudian dari tema tafsir tadi, dari tokoh-tokoh tafsir tadi, kita akan menentukan objek. Objeknya di situ ada yang terkait dengan makiyah, madaniyah, kemudian tafsir ayat-ayat tertentu, atau sejarah tafsir. Nah, kemudian yang ketiga itu lokasi atau waktu. Hal ini kalaupun ada kita buat, kalaupun tidak ada tidak masalah. Nah, selanjutnya di situ ada tujuan. Nah, tujuan di sini kita akan beberapa aspek. Yang pertama itu bisa menghitung. Ini biasanya kuanti. Kemudian bisa mengamati, bisa juga menentukan, bisa juga membantu, bisa juga mengkomparasikan atau membandingkan. Itu adalah tujuan penelitian. Biasanya tujuan penelitian ini sesuai dengan apa rumusan masalah yang akan kita buat. Kemudian isunya. Yang kelima itu ada isu. Isu itu bisa berbentuk pengaruh, hubungan sejarah, tipologi, atau yang lain bisa jadi. Nah, kemudian yang keenam itu berkenaan dengan metode atau teori. Nah, di sini nanti akan kita bahas metode atau teori untuk yang pertama mendekati bisa, yang kedua bisa juga untuk menganalisis suatu masalah dari subjek dan objek yang kita teliti. Contohnya seperti hermeneutika, fenomenologi, historis,
filosofis, semantik, balaghah dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti akan kita lihat tentang apa yang akan kita teliti. Kemudian setelah kita menentukan 6 isu atau 6 poin yang di atas tadi, maka langkah selanjutnya itu kita susunlah topik Anda. Contoh, hasad menurut perspektif Al-Quran. Subjek yang akan kita teliti adalah Al-Quran. Objeknya itu adalah hasad. Itu setidaknya satu judul itu memuat subjek dan objek. Kemudian implikasi larangan menikah wanita musyrik dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini juga menjadi salah satu kajian isu-isu yang hangat dibahas. Kemudian ada lagi judul penafsiran terhadap Wadribun Nas, Quran surah An-Nisa ayat 34 dan implementasinya. Kemudian ada lagi judul peran politik Al-Quran dalam penafsiran Al-Qurtubi dan Quraisy Shihab. Yang menjadi subjek itu adalah Al-Qurtubi dan Quraisy Shihab, sedangkan objeknya itu adalah ayat Al-Quran atau tafsir yang berkenaan dengan peran politik Al-Quran. Nah, di situ kita akan bisa langsung menentukan topiknya. Setidaknya di dalam topik itu mempunyai subjek dan objek. Kalaupun bisa menentukannya dengan menambahkan masalah itu tidak masalah. Yang penting subjek dan objek itu harus jelas dalam membuat judul atau dalam satu judul itu sendiri. Nah, selanjutnya kapan Anda harus memulai? Yang pastinya yang pertama kita harus banyak baca, kemudian harus berpikir kritis. Nah, di samping banyak membaca dan berpikir kritis, itu juga kita harus mampu membangun kreativitas pola pikir yang baik. Agar apa? Agar kita dapat memberikan atau mencari atau membuat topik-topik karya tulis ilmiah yang baik dan menarik sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Setidaknya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, setidaknya kita harus bisa memberikan suatu tema atau judul yang baik berdasarkan yang pertama tadi baru, kemudian unik, kemudian menarik, dan yang terakhir itu penting. Nah, cukup 4 itu Anda mampu menjawab, insya Allah kalian bisa membuat topik dengan judul yang menarik. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Selamat mencoba, semoga lancar dan sukses dalam membuat karya tulis ilmiah. Apabila salah dan hilaf dan segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.